Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Nurfadilah dengan NIM 343018000002 dari PGSD semester 6B. Di kesempatan kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan dari Bu Yulina Ismiati selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan hakikat pendidikan multikultural. Menurut Zamroni 2013 mengatakan bahwa pendidikan multikultural itu sebagai suatu bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata bagi semua siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan secara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Seperti halnya bangsa Indonesia, kemajemukan suku merupakan salah satu ciri khas masyarakat yang sering dibanggakan. Akan tetapi, banyak orang yang belum juga menyadari bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama harusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di bumi. Sayangnya, dalam kehidupan yang nyata, agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia. Dari permasalahan tersebut, perlu kita cari strategi khusus untuk dapat memecahkan persoalan tersebut. Sesuai dengan bidang seperti bidang sosial, bidang politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Berkaitan hal ini, pendidikan multikultural menawarkan salah satu alternatif melalui penerapan strategik dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, maupun umur dan ras. Kemudian, pendekatan melalui pendidikan multikultural yang terpenting dan strategis, pendidikan tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan tujuan dari pendidikan multikultural. Tujuan dari pendidikan multikultural ini ada 2. Yang pertama yaitu tujuan awal. Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengemban kebijakan dalam dunia pendidikan. Harapannya, apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada siswa. Yang kedua yaitu tujuan akhir. Tujuan akhir dari pendidikan multikultural ini adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi mereka diharapkan juga mampu mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu jelaskan perkembangan pendidikan multikultural. Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia yang heterogen. Terlebih lagi pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan perkembangan demokrasi yang dijalankan secara counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sering dilakukan ke arah penguatannya sukuisme dan daerahisme. Dalam
multikulturalisme, berbagai perbedaan hendaknya dijadikan kekayaan, bukan dijadikan sebagai masalah. Selain itu, dalam perkembangan pendidikan multikultural, pasti adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperpendek jarak. Hal ini yang dapat memudahkan dalam persentuhan budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.